Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pencinta cerita pendek. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya teman-teman enggak ketinggalan cerita. Kami di suatu apartemen ibu muda sedang merapikan dapur. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa suami jatuh dari lantai ke-7. Dia pergi langsung ke rumah sakit tempat suami dirawat. Dia cemas menunggu di depan ruang operasi. Setelah selesai operasi, dokter keluar ruang operasi. Saya langsung bertanya, "Gimana dok suami saya?" "Operasi berhasil suami ibu beruntung, dia hanya mengalami patah tulang pinggul." "Jeti, terima kasih dok." "Sama-sama bu, saya tinggal dulu." Ya, setelah operasi suami dipindah ke ruang perawatan. Sekitar jam 7 pagi, dokter memeriksa pasien pasca operasi, memeriksa tekanan darah, luka pasca operasi, dan lain-lain. Setelah selesai pemeriksaan, saya bertanya, "Dok, kapan suami akan sadar?" "Mungkin sebentar lagi." "Oke, makasih dokter." Tak lama suami saya sadar. Ia melihat sekitar. "Aku di mana?" "Mas, ada di rumah sakit." Suamiku bertanya lagi, "Emang ada apa?" "Mas habis jatuh dari lantai 7 dengan kondisi pinggang patah. Setelah 5 bulan siani, saya sudah bisa duduk. Jeti bisa berobat jalan." Dokter berpesan, "Pak, kalau bisa luka pasca, jangan kena air, terus dibersihkan dengan diinfektan biar enggak dan kuman yang masuk ke dalam luka." Saya menjawab, "Oke dok." Besok Senin harus ke sini buat pemeriksaan tulang pinggul yang patah. Setelah 10 bulan luka dan patah tulang sudah sembuh. Di ruang dokter, "Ini luka dan patah tulang sembuh, tapi ternyata ada luka di alat reproduksi suami rusak." "Jeti, suami ibu dinyatakan mandul." Kami berdua bengong. "Kok Misa?" "Sebelumnya nama Mesaroh. Usia 25 tahun, tinggi 165, berat badan 40 kg. Sedang suami bernama Turiman, usia 30 tahun, tinggi 170, berat badan 60 kg. Balik ke apa?" Teman saya menangis. Suami saya berteriak kecewa, "Kenapa Jeti begini?" Kami berdua memikirkan jalan keluar. Suamiku, "Oh ya, aku punya adik berusia 25 tahun. Mei, memang kenapa?" "Suami, kalau dia pasti bisa." "Apa maksudnya mas?" "Joko harus membuahimu agar hamil." "Gila kamu, gimana bisa gitu? Kita bisa program bayi tabung." "Kalau bayi tabung bapaknya enggak jelas, kalau ini jelas." "Ya sudah, terserah mas lah. Besok harus bertemu dia," kata suami. Oh iya, adik suami saya bernama Joko, umur 25 tahun, tinggi 170, berat 50 kg. Setelah sampai di apartemen Joko, kebetulan Joko di apartemen Jeti, kami mulai menjelaskan sama Joko. "Joko, enggak mungkin. Mas sudah gila. Masa saya harus menghamili kakak ipar? Tolonglah Joko, hanya kamu yang mas percaya. Tolong, saya mau merawat anak bersama masmu. Memang gak ada cara lain. Tadinya kami mau coba bayi, tapi mas bilang orang gak tahu siapa yang donor. Kalau ini jelas saudara kandung lagi." "Ya sudah, coba saya bantu. Tapi mas sudah rela dan ini butuh proses." "Suamiku, iya Joko, satu syarat dari kalau berhasil, kalian harus rawat baik-baik." "Ya, kami setuju." "Joko, cara pengaturannya nih, saya enggak tahu. Setiap Sabtu dan Minggu mbakmu tinggal sama sambil kalian berusaha untuk segera hamil." Di hari Sabtu, saya datang ke apartemen Joko sendirian. Ternyata Joko sudah menunggu saya. Terus kami duduk di sofa bersebelahan diam. Kami canggung gimana cara melakukan. "Kita coba ciuman dulu gimana?" "Oke mbak." "Siapkan." "Oke mbak, siap." Kami berciuman saling raba, lalu kami bercinta. Kami melakukan sebanyak 3 kali di hari Sabtu. Di hari Minggu kami bercinta sampai 4 kali dan mulai nyaman. Suami bertanya, "Lancar Mei?" "Lancar mas suamiku, semoga cepet ya." Saya dan Joko sudah bercinta selama 3 bulan dan rutin menurut jadwal dan mulai menunjukkan hasil. Selama 2 bulan saya tidak datang bulan. Saya bilang ke suami, "Mas, kita periksa ke bidan karena saya tidak datang bulan 2 bulan ini." Suamiku, "Ayo Mei ke bidan, semoga ada kabar gembira." "Iya mas," kataku. Sampai rumah sakit, kami datang langsung daftar ke poli kebidanan. Nomor kami dipanggil, "Silahkan bapak ibu duduk dulu." "Jeti, bapak sama ibu ada keluhan apa? Kok belum datang bulan selama 2 bulan ini ya bu?" "Gini aja, ibu ke lab untuk tes urin. Setelah hasil keluar, kalian kembali ke saya ya." "Baik bu." Lalu saya ke lab untuk tes urin diantar suami saya, lalu memberikan urin saya untuk di tes. "Orang lab ditunggu 2 jam lagi ya?" "Iya sus." Setelah 2 jam hasil keluar dari lab, kami kembali ke bidan menanyakan hasilnya. "Saya gimana bu hasil labu?" "Selamat bu dan ibu. Istri bapak hamil, usia kehamilan sudah 4 minggu.
Saya berpesan tolong dijaga kehamilan karena trimester paling rawan keguguran, Pak. Oke, Bu. Setelah 9 bulan berlalu, Mei melahirkan seorang laki-laki dengan normal. 3 hari kemudian, Mei diperbolehkan pulang bersama bayinya. Kami merawat anak dengan baik. Tetapi aneh, saya mulai ketagihan dan nyaman dengan punyanya si Joko. Kadang saya suka ke apartemen untuk bercinta sama Joko dengan alasan ke suami membawa bayi jalan-jalan. Perbuatan itu tak diketahui suamiku.